warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nugroho akan menjelaskan tentang pengertian perikatan, sumber hukum perikatan, dan perikatan yang lain dari undang-undang. Hukum perjanjian adalah cabang hukum yang mengatur tentang perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang saling mengikat. Pengertian perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut disebut kreditur dan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur. Dalam perikatan, pihak yang berhak menuntut disebut kreditur atau si berutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut sedang berutang. Perikatan dapat timbul dari persetujuan atau undang-undang. Perikatan yang timbul dari persetujuan dapat berupa perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman, dan perjanjian kerja. Hukum perikatan mencakup sebagai berikut: 1. Kebebasan berkontrak, kepastian hukum, 3. Keadilan dan perlindungan kepentingan para pihak. Macam-macam perikatan yang umum dikenal di masyarakat, diantaranya 1. Perikatan bersyarat, perikatan yang digantungkan pada peristiwa yang belum tentu terjadi. 2. Perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan yang tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksananya. 3. Perikatan alternatif, perikatan yang memberikan kebebasan kepada debitur untuk menyerahkan salah satu dari dua barang yang diserahkan ke dalam perjanjian. 4. Perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang terjadi antara beberapa orang berpiutang di mana masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang. Sumber hukum perikatan. Di dalam hukum perikatan terdapat sistem yang terbuka, yaitu setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik yang diatur dengan undang-undang atau tidak, dan inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak dengan syarat tidak melanggar hukum. Berdasarkan KUHP Perdata terdapat dua unsur sumber hukum perikatan, yaitu 1. Perikatan yang timbul dari persetujuan, perikatan yang adanya kesepakatan antara dua pihak yang saling mengikat atau dua pihak sepakat untuk menjual dan membeli barang dengan harga tertentu. 2. Perikatan yang timbul karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena undang-undang adalah perikatan yang sudah ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Perikatan ini diatur dalam pasal 1352, 1380 KUHP Perdata. Contoh perikatan yang timbul dari undang-undang saja adalah kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak yang diatur dalam pasal 104 KUHP Perdata. Perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena peristiwa tertentu yang menetapkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Contoh perikatan yang lahir dari undang-undang di antaranya: 1. Perikatan yang berkaitan dengan pengurusan kepentingan orang lain tanpa perintah orang tersebut. 2. Perikatan yang berkaitan dengan pembayaran yang tidak terutang. 3. Perikatan yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan melawan hukum. Contoh kasus perikatan: perjanjian sewa menyewa antara X menyewa apartemen kepada Y selama 1 tahun dengan harga sewa 50 juta. Dalam perikatan ini terdapat hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. X sebagai pemilik apartemen berkewajiban menyerahkan apartemen dalam kondisi baik dan memberikan hak pengguna kepada Y, sementara Y berkewajiban membayar uang sewa sesuai waktu yang disepakati. Penjelasan: perikatan ini menciptakan hubungan hukum antara X dan Y. Jika Y tidak membayar uang sewa tepat waktu, maka Y dianggap melakukan bulan prestasi atau ingkar janji, dan X berhak menuntut pembayaran atau membatalkan perjanjian. Sebaliknya, jika X tidak menyerahkan apartemen sesuai dengan kesepakatan, Y juga dapat menuntut ganti rugi atau pemenuhan kewajiban dari X. Perikatan ini memiliki konsekuensi hukum yang melibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak. Penyelesaian kasus perjanjian sewa menyewa di atas dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Negosiasi dan mediasi. 2. Somasi.
3. Pembatalan perjanjian. 4. Gugatan ke pengadilan. 5. Eksekusi jaminan. Setiap penyelesaian ini disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian dan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan keinginan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan efisien. Sekian, terima kasih. Bila ada salahnya mohon maaf. Bila itu kami belajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.